Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Aisyah, apa kabar? Senang sekali rasanya pada kesempatan hari ini bisa bersua bersama dengan sahabat Aisyah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang bisa kita syukuri. Semoga sholawat serta salam senantiasa kita haturkan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, sahabiah dan orang-orang istiqomah di jalan Islam hingga akhir zaman. Sahabat Aisyah, pada sore hari ini saya akan menyampaikan tentang persaudaraan dalam Islam. Sahabat Aisyah, di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 disebutkan bahwa setiap mukmin itu bersaudara. Dan apa yang mendasari daripada persaudaraan itu adalah cinta dan keimanan. Karena persaudaraan itu tidak akan bisa menimbulkan cinta kalau tidak ada keimanan di antara umat Islam itu sendiri. Dan mahabbah imaniyah atau kecintaan berdasarkan pada keimanan itu bisa membawa persaudaraan itu tidak hanya di dunia tetapi sampai di akhirat. Sahabat Aisyah, ada beberapa keutamaan persaudaraan di dalam Islam. Apa saja itu? Yang pertama adalah merasakan buah dari lezatnya iman. Disebutkan oleh Rasulullah dalam sabdanya bahwa ada 3 golongan yang dapat merasakan manisnya kelezatan iman. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya kepada diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah orang yang mencintai orang lain karena Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah orang yang membenci pada kekafiran sebagaimana mereka benci dicampakkan di dalam neraka. Tentu saja kita ingin merasakan buah dari lezatnya keimanan itu. Kemudian apa keutamaan yang kedua? Keutamaan yang kedua dari persaudaraan dalam Islam adalah berada dalam naungan cinta Allah SWT. Tidak ada yang lebih baik daripada naungan dari Allah SWT ketika nanti kita berada di hari akhir, di hari penghitungan, di mana semua yang kita lakukan di dunia itu akan diperlihatkan oleh Allah SWT. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua nantinya menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan naungan cinta dari Allah ketika kita berada dalam persaudaraan dalam Islam, mencintai saudara kita karena Allah SWT. Kemudian apa yang ketiga? Keutamaan persaudaraan dalam Islam yang ketiga adalah menjadi ahli surga. Sahabat Aisyah, ada 2 hal yang mendasari, yaitu sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa ketika seorang mukmin mengunjungi orang sakit atau saudaranya karena Allah, maka ia mendapatkan salah satu tempat di surga Allah. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis yang lain bahwasanya tidaklah masuk surga seorang hamba ketika dia memutuskan silaturahim. Tentu saja kita tidak mau untuk seperti itu, bukan? Mudah-mudahan sahabat Aisyah bisa melakukannya dan mari kita sama-sama untuk tetap istiqomah dan menjaga persaudaraan dalam Islam. Masih ada satu lagi, apa itu keutamaan persaudaraan dalam Islam? Yang keempat adalah diampuni dosanya oleh Allah SWT. Rasulullah bersabda bahwa jika 2 orang muslim bertemu, kemudian mereka berjabat tangan, maka berguguranlah dosa-dosa di antara keduanya sebagaimana gugurnya daun-daun yang berjatuhan dari sebuah pohon. Sahabat Aisyah, kita ingin bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan hamba-hamba Allah yang sangat mencintai saudaranya. Tidak hanya mencintai yang akan berbekas sampai di dunia saja, tetapi kita juga berharap bahwa kecintaan kita terhadap saudara kita juga akan membawa kebaikan juga bagi kita dan saudara kita sampai di akhirat nanti. Bahkan Rasulullah juga menyampaikan dalam salah satu hadisnya bahwa jika engkau mencintai seorang hamba, maka
doakanlah tanpa sepengetahuan dia. Maka ketika kita mendoakan saudara kita itu, maka malaikat yang berada di dekatnya akan mengaminkan. Dan kemudian malaikat akan mendoakan kita bahwa doa yang dipanjatkan oleh kita tanpa sepengetahuan teman kita itu juga akan dikabulkan untuk kita sendiri. Subhanallah, mudah-mudahan kita juga senantiasa untuk mengamalkan salah satu dari amalan tersebut. Sahabat Aisyah yang dirahmati oleh Allah SWT, demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana keutamaan dalam persaudaraan dalam Islam. Mari kita sama-sama melaksanakannya dan mudah-mudahan Allah meridhoi dan berikan rahmat kepada kita. Dan juga sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat yang bisa membawa kita tidak hanya kebaikan di dunia namun juga di akhirat. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.